Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Apex Bandung, selamat sore. Kita berjumpa lagi di podcast HMJ. Insya Allah dalam 30 menit ke depan, saya Fauzan Azhari akan menemani sore hari kalian ini di ruang podcast HMJ. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan nih dua orang sosok yang sangat luar biasa, dua orang sosok yang sangat berpengaruh di HMJ PAI IAIPS Bandung. Kalau gitu langsung saja nih kita sapa mereka berdua. Di sini ada Mas Fauzi dan juga ada Mbak Radini. Apa kabar Mas Fauzi dan Radini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat. Manggilnya Mas dan Mbak atau apa nih? Enaknya? Ya boleh lah, A aja lah. Oke, siapa aja ya. Kalau saya teteh aja. Iya, Jadi, teteh aja. AA Fauzi Iya, dan juga boleh. Teteh Radini, Radini. ya. Tapi kalau misalkan enaknya Mas, ya boleh aja lah. Oke, boleh. Santai ya, santai. Kita santai aja lah. Oke, jadi menerima apa adanya ya. Menerima Iya, lah, betul. boleh. Panggil Om boleh. Ya, jangan Om lah, karena Oke. belum Om. Oke. Jadi ya kali ini Fauzi dan juga Teh Radini didatangkan untuk sama-sama memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada kita semua, Ya. kan? Dengan menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini selalu ada di dalam benak kita Iya, mengenai nilai pendidikan apa sih yang bisa kita ambil untuk jadikan pelajaran di bulan suci Ramadan ini, gitu kan Iya, ya. iya. Maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung nih dua sosok yang luar biasa ini, gitu kan. Ada Ak Fauzi dan juga ada Teh Radini. Dan Iya. kebetulan mereka berdua ini gitu ya, Ak Fauzi itu merupakan ketua gitu ya, ketua dari HMJ PAI, dan juga Teh Radini itu merupakan sekretaris umum atau mungkin pendamping dari Ak Fauzi. Gitu ya. Pendamping Jadi, dalam organisasi. Pendamping dalam organisasi aja ya. Kalau Iya, di luar betul. mah cuma teman. Iya. Teman aja. Cuma teman gitu ya. Jadi di luar Rekan kerja teman, ya, rekan Iya. kerja. Oke, kalau di HMJ itu Rekan kerja. Iya, rekan betul. himpunan atau rekan Iya. organisasi Iya. gitu ya. Kalau di luar itu ya udah temenan Iya. aja Iya, gitu. betul. Oke. Nah, di sini ada Ak Fauzi dan juga ada Teh Radini. Nah, saat ini mereka itu sedang mengenyam pendidikan gitu ya di Iya, betul. Persis Bandung sebagai mahasiswa tingkat 3 atau semester 6 gitu Iya, ya. betul. Semester 6 gitu. Wah, gak kerasa berarti ya tinggal Iya, 1 tahun betul, lagi ya. betul. Ya, Iya. Masya Sekarang Allah. pasti lagi sibuk apa? KKN atau Kemarin Kemarin- baru beres PPL Iya, ya, baru kemarin baru beres Kemarin baru PPL. beres PPL. Iya. Kalau KKN mah nanti di bulan Juli Insya Allah. Juli insya Allah berarti sekitar 1 bulan. Iya. Iya, betul. Bulan KKN ya. Ya, Iya. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Ya, semoga lancar gitu ya. Amin. Amin, Wisuda, amin. gitu. Amin. Ya, amin. Nah, yaudah kalau gitu tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung aja deh ajak ngobrol Ak Iya. Fauzi dan juga Teh Radini gitu kan, mengenai nilai pendidikan apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin tadi kan kita sempat nyinggung tentang HMJ gitu. Iya. HMJ PAI apa sih gitu kan HMJ PAI itu. Ini mungkin kita kasih tahu dulu deh buat teman-teman gitu kan supaya tahu oh ternyata ini HMJ PAI. Iya. Mungkin langsung aja deh kita tanyain gitu ya ke Iya. ketuanya langsung. Siap. Jadi, apa Boleh. sih Apuji HMJ PAI itu? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Fauzan ya. Kang Iya. aja ya. Ya. Kang, boleh. Ya. Terima kasih kepada Kang Fauzan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam untuk untuk berbicara lah pada podcast kali ini. Nah, seperti yang sudah Kang Ojan tadi tanyakan, apa sih HMJ itu kan? Iya. Nah, HMJ ini adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, kebetulan kami di sini sebagai HMJ PAI, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, HMJ ini adalah sebuah organisasi internal yang ada di setiap kampus, pasti ada yang namanya HMJ. Nah, HMJ ini adalah sebagai wadah apa saja yang akan mahasiswa inginkan nanti bisa ditampung di dalam HMJ ini, dan kita sebagai pengurus insya Allah akan merealisasikan program-program apa aja yang akan diadakan di himpunan mahasiswa terkhusus di dalam pendidikan agama Islam. Nah, seperti itulah HMJ itu. Oh iya. Nah, itu yang tadi teman-teman udah tahu ya. Ya. Apa itu HMJ? Ternyata HMJ itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Ditambah jurusannya tadi Ya, PAI. PAI, ya, Ya. Pendidikan Agama Islam. Jadi kalau disatuin HMJPI itu adalah himpunan Mahasiswa. mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Ya. Jadi di dalam IAI berarti Iya. itu ada 5 jurusan tadi kan ya? Iya, 5 Salah jurusan. satunya PAI. Jadi setiap jurusannya itu pasti ada HMJ. HMJ-nya. Ya. Betul. Ini aku Uzi dan Teh Nadine ini dari HMJ PAI. PAI. Gitu. Oh iya, oke. Jadi kemudian maksudnya jurusan pendidikan. Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, kan tadi udah berbicara tentang HMJ gitu ya, himpunan atau bisa disebut juga organisasi. Iya, organisasi. Himpunan mahasiswa jurusan atau organisasi mahasiswa. Ya. Iya, Organisasi betul. Mahasiswa gitu kan. Nah, otomatis yang namanya organisasi atau himpunan itu ada yang namanya program gitu kan, Iya. program Iya, kerja gitu kan, Iya. selama menjabat menjadi ketua, Iya. menjadi sekretaris umum Iya, gitu kan, betul. pasti ada programnya. Nah, kira-kira apa saja sih program dari HMJPI ini di bulan Ramadan ini? Nah, untuk di bulan Ramadan ini mungkin kita ada 3 program yang akan kita luncurkan yang insya Allah. Nah, untuk yang pertama ada Baksos, bakti sosial. Yang kedua itu ada sebar takjil. Dan yang ketiga itu adalah proyek dakwah. Dan ini adalah proyek dakwah ini sebagai program unggulan di bulan Ramadan ini. Karena proyek dakwah ini insya Allah kita di angkatan pertama yang ada proyek dakwah insya Allah. Jadi tadi ada 3 Ya. program utama gitu. Ya. 3 program utama di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Yang pertama ada Baksos. bakti Sosial. sosial. Gitu. Ini bakti sosial kira-kira biasanya gitu. Bakti Ya. sosial ini perginya kemana nih? Ke panti asuhan kah? Ke tempat duafa kah? Atau misalkan ke mana gitu, perjalanan atau Ya. apa gitu. Baik, untuk bakti sosial ini kami biasanya ke yayasan-yayasan atau yatim duafa. Oh, iya. Seperti kita lihat di tahun kemarin, kami sebagai pengurus waktu dulu ya sebelum jadi ketua saya ya. Jadi Masih pengurus, masih pengurus. masih pengurus ya, masih pengurus. Follow up. Iya, Iya, sebelum naik jabatan. Iya, betul Nah, betul. Kuat lagi. Iya, Betul betul. harus kuat dengan tantangan dan Oh, iya. rintangannya. Iya. Nah, untuk seperti tahun kemarin, kami mengadakan bakti sosial itu di Yayasan Yatim Duafa. Di yang mana Yayasan Yatim Duafa itu bertempatan di Jelekong yang bernama Yayasan Baitus Salma. Nah, kami mengadakan bakti sosial di yayasan tersebut dan kami juga bukan hanya sekedar bakti sosial kepada anak yatim dan duafa, kami juga melaksanakan buka bersama dengan mereka. Berinteraksi dan bermain juga bersama anak-anak yatim duafa tersebut. Dan alhamdulillah banyak sekali antusias dari masyarakat PAI khususnya untuk mensukseskan acara atau program dari bakti sosial HMJPI ini. Itu bakti sosial. Iya, bakti Programnya sosial. ya. Iya. Luar biasa gitu nyantunin anak-anak. Iya. Insya Allah, semua itu jadi pahala. ya. Amin, amin, amin. Nah, untuk kalau tahun sekarang kami insya Allah juga akan bakti sosial di sama seperti tahun kemarin, tetapi Yayasan gitu. ya masih yayasan, tetapi yayasan ini yang kita masih belum bisa menentukan di yayasan mana kita akan bakti sosial. Dan mudah-mudahan banyak sekali ya rekomendasi dari terusus masyarakat PAI untuk bakti sosial. Katanya harus ke yayasan ini, ke yayasan ini ya. Banyak sekali ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kami juga bisa bukan hanya kepada satu yayasan aja dan mudah-mudahan kita juga bisa lebih dari satu yayasan. Amin. Semoga dimudahkan ya. Amin, amin, amin. Itu tadi bakti sosial. Terus yang kedua itu tadi ada sebar tajil. Iya, Sebar takjil. sebar takjil. Sebar tajil itu biasanya sebar tajil kemana nih? Nah, untuk sebar takjil untuk tahun sekarang di bulan Ramadan tahun 2023 ini, insya Allah kita akan mengadakan sebar takjil ini di setiap jalanan. Oh, Ya, sebar jalanan ya gitu di jalanan. Oke. Bukan hanya di lingkungan kampus IIP saja, Ya, tetapi kami juga ingin keluar Keluar, membagi kepada orang-orang yang ada di jalanan lah seperti itu.
Jadi setiap orang yang ada di jalanan itu pasti dikasih tajil. Tajil. Iya, seperti itu. Kalau gitu nanti saya standby. Boleh. Boleh. Calling aja jangan. Siap. Oke, Dan kami juga bukan hanya HMJPI saja ya, tetapi insya Allah kami juga akan berkolaborasi dengan HMJ lain dan juga UKM yang lain yang insya Allah akan bekerja sama berkolaborasi dengan HMJPI seperti Jadi nanti mah ngabring gitu Ngabring. ya. ngabring. Ya. Bareng-bareng kita sebar tajil, Ya. menebar kebaikan, menebar kebahagiaan. Ya, Iya, betul. seperti itu. Insya Allah sangat luar biasa gitu ya. Ya. Dan sebar tajilnya. Terus yang tadi yang ketiga itu menjadi program unggulan, Ya, yaitu program dakwah gitu. Iya, betul. Program dakwah gitu kan. Nah ini yang program dakwah ini diisinya sama himpunan atau misalkan semua PAI gitu bisa ikut ambil gitu. oke. Untuk program unggulan ini ya, Ya. karena program project dakwah disebutnya, project dakwah ini adanya tahun sekarang. Jadi kita angkatan pertama gitu. Perdana. Perdana, Perdana, mudah-mudahan diberikan kelancaran lah. Amin, amin, Nah, amin. proyek dakwah ini kita bukan hanya dikhususkan untuk pengurus himpunan mahasiswa jurusan PAI saja, tetapi kami juga membuka kepada masyarakat terusus kepada mahasiswa PAI. Jadi kami ini berbagilah, bukan hanya terusus PAI atau pengurus himpunan Jadi yang himpunan lain saja, juga boleh. ya Silakan. yang lain juga boleh. Manfaatkan ini untuk sharing ilmu. Iya, Ya. betul. Insya Allah lah mudah-mudahan proyek dakwah ini berjalan dengan lancar dan banyak sekali antusias dari masyarakat PAI. Oke, amin. Oke, tapi itu mengenai program ya. Ya, mengenai Ya, program. Program utama yang akan dijalankan. Ya. Oke, ini saya agak pegel ya. Coba lihat ke kanan gitu. Ya, boleh. Ada yang bening. Seperti apa? Seperti apa? Seperti malaikat. Aduh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Oh, iya. Oke. Teh Radini gitu. Iya. Selaku sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Iya. Panjang banget. Panjang banget. Panjang. Nah, ada yang ingin saya tanyain nih. Boleh, Ya, Teh Radini gitu kan tadi kita udah berbincang sama Kak Fauzi gitu kan mengenai apa dan siapa HMJ PAI gitu kan dan juga program apa saja yang akan diluncurkan juga secara modern ini gitu kan. Nah, untuk Teh Radini ini kira-kira gitu kan bagaimana sih caranya cara kita gitu kan memaknai bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini itu agar lebih bermakna gitu kan, agar kita itu apa ya bisa dapat nilai banyak lah di Iya, bulan betul, Ramadan ini. Ini versi HMJ aja ya. Oke, oke. Atau versi Boleh. Teh Radini dan Auji gitu nanti Iya. kan. Habis Teh Radini boleh Auji. Oke, Oke, siap. siap. Gimana kira-kira? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Paujan yang sudah mau mempersilahkan saya untuk sedikit sharing masalah apa ya? Masalah tema di bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, menjurus tadi ke pertanyaan tadi Kang Paujan bahwa apa sih yang bisa kita ambil atau yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya sangat banyak sekali gitu ya kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini gitu ya, terkhususnya yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat paling kita tunggu-tunggu gitu ya, karena memang banyak sekali mungkin apa ya warna yang memang ada di dalamnya gitu, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Makanya apa sih yang bisa kita ambil di bulan Ramadan itu tentunya sangat banyak gitu. Yang pertama adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena di bulan Ramadan ini yang terkhususnya hawa nafsu, lalu kegiatan-kegiatan yang bisa kita dilakukan pada sebelum bulan Ramadan ini bisa mungkin tidak bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan itu sendiri kayak gitu. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencari lagi kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi gitu sih Kang Paujan kalau menurut saya sendiri. Segitu dulu deh. Oke, siap. Terima kasih Teh Radini. Jadi tadi makna bulan suci Ramadan itu kita harus selalu sering lah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Tapi betul. tentunya bukan hanya di bulan suci Ramadan Ya, ini betul, ya, betul, betul. tapi karena memang bulan suci Ramadan ini merupakan momentum Nah, gitu ya. betul. Kita harus lebih mendekatkan diri. Iya. Semoga kedepannya itu lebih dekat lagi. Iya, Ya. betul. Itu tadi menurut Teh Radini gitu ya. Sedangkan menurut aku sih kayak gimana caranya? Gitu. Oke, kalau misalkan kita ngebahas tentang Ramadan gitu ya, Iya. karena
ini ada suatu bulan yang kita tunggu-tunggu gitu Iya, kan, bulan betul. Ramadan itu. Nah, kalau misalkan kita bilang membahas tentang bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan ya, yang dikehendaknya. Nah, dapat dijadikan sebagai momentum transformasi kita gitu kan, diri sebagai seorang muslim gitu. Iya. Nah, menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita lihat gitu ya dalam Quran surah apa ya? Al-Maidah. Ya Al-Maidah ya kalau misalnya ayat 9. Nah, oleh karena itu hendaknya kita dapat apa ya? Dapat memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa amalan ibadah di bulan Ramadan ini mendapatkan balasan pahala yang berkali-kali lipat gitu. Makanya oleh karena itu jangan pernah kita sia-siakan momentum bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita akan kerjakan gitu. Nah, intinya di bulan Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan kebaikan kepada orang lain, karena Allah pasti akan membalas berkali-kali lipat kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Iya. Ya, mungkin seperti itu dulu aja lah. Masya Allah, terima kasih. Jadi tadi bisa diambil mungkin ya dua kesimpulan. Iya. Yang mungkin bisa jadi tips juga gitu kan dalam makna bulan Ramadan ini sebagai bulan suci atau bulan yang penuh berkah. Gitu ya. Penuh Pertama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu kan ya. betul, betul, betul. Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga harus selalu berbuat baik. Ya, gitu kan itu. ya. Sebagai momentum gitu kan. Udah mendekat kita berbuat baik, wah itu pahalanya pasti Berlipat Masya Allah. ganda ya. Masya Allah sekali ya. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin Iya. ya tentang kan kita itu tadi merupakan Fauzi nih dan Iya. juga Teh Radin itu merupakan mahasiswa dari pendidikan agama Islam di IAI Iya, Persis Bandung. ya. Ya, Pendidikan agama Islam berarti basicnya tuh di pendidikan gitu Iya. ya, yang mana mungkin nanti ketika lulus bisa saja menjadi seorang pendidik gitu ya, menjadi Amin, seorang amin, pendidik. Kalau amin, itu amin. bukan cita-cita. Ada. Iya, pasti. Nah, itu kan tadi merupakan calon ya, Iya. pendidik. Nah, ini saya tanyakan gitu ya, sebagai calon pendidik nih ya Fauzi dan Teh Ani gitu kan, apa sih hal yang harus dilakukan gitu kan oleh kita ini sebagai calon pendidik gitu, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kira-kira apa? Ini siapa dulu? Kang Fauzi dulu deh. Kang Fauzi dulu. oke, boleh. Apa nih? Apa harus yang dilakukan oleh sebagai kita? calon pendidik di bulan suci Ramadan gitu. Kelami. Yang tadi tuh jangan mana aja? Mana tuh itu ya, Nay? Apa hal yang harus dilakukan? Iya nya. Lanjut. Ya benar ya katanya. Oke, apa sih hal yang harus kita lakukan ya di bulan Ramadan ini? Ya, Nah mungkin yang saya akan mengambil 4 gitu ya. Empat poin saja lah, 4 poin. Yang pertama yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini adalah saatnya yang tepat untuk apa? Yaitu untuk mengajari anak kita. Kalau misalkan kita sudah punya anak gitu ya. Iya. Karena kan kita ini adalah calon pendidik. Iya. Pasti kita juga memiliki peserta didik atau murid. Iya. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita harus bisa mengajari anak kita untuk lebih dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Yaitu biasakan mereka ini diajak ke masjid ataupun musola untuk apa? Untuk menunaikan ibadah wajib maupun sunnah. Nah, buat anak-anak yang merasa dekat dengan Allah dan terbiasa berada di masjid atau musola, dengan demikian bisa kita apa ya? Berharap dengan kecintaan terhadap masjid atau musola bukan hanya saat Ramadan saja, tetapi juga selepas Ramadan. Jadi biasakan kepada anak-anak kita ataupun murid-murid kita, biasakan dibawa ke masjid. Untuk apa? Untuk memperkenalkan. Nah, masjid ini gunanya untuk apa? Untuk beribadah. Dan kita juga sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, yaitu dengan cara tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang Yang pertama. pertama. Ya. Kedua, Untuk yang kedua itu mengajar disiplin lah. Untuk mengajarkan kedisiplinan lah. Kedisiplinan Ya, kepada kedisiplinan peserta didik. kepada peserta didik ataupun kepada buah hati kita. Atau mungkin buat diri kita sendiri. Ya, buat diri kita Harus sendiri. disiplin. Ya, boleh ataupun buat anak-anak kita lah. Ya, karena pentinglah mengajarkan kedisiplinan kepada buah hati kita atau anak-anak kita maupun murid-murid kita. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan momen yang tepat ya untuk apa? Untuk mengajarkan kedisiplinan dengan makan dan minum selama Ramadan sudah terjadwal secara waktunya, yaitu saat sahur dan berbuka. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan pada anak kita untuk kedisiplinan dalam melakukan semua aktivitas yang mereka lakukan, yaitu terlewat sedikit saja setelah waktu sahur itu tidak bisa makan dan minum. Iya. Ya, oleh karena itu kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun peserta didik kita yaitu tentang kedisiplinan. Untuk bisa memanage waktu. Ya, gitu itu juga untuk bisa memanage waktunya dengan baik, kapan waktu sahur dan juga kapan waktu berbuka. Nah, ini sangat penting kita sebagai calon pendidik gitu ya, calon Iya, pendidik betul. untuk mengajarkan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita tentang kedisiplinan. Ya, karena kalau misalkan kita lihat di Indonesia gitu ya, kalau misalkan sangat kurang atas nilai kedisiplinan. Nah, oleh karena itu ya Indonesia kan kayak gitu ya. Ya, kalau misalkan kita ajarkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, yaitu menerapkan tentang kedisiplinan lah yang sangat penting. Waktu sahur kita sudah tahu kapan waktu sahur, dan waktu berbuka juga kita kapan waktu untuk berbuka. Nah, oleh karena itu sangat penting kita sebagai calon pendidik untuk mengajarkan kepada buah hati kita ataupun anak-anak kita tentang kedisiplinan. Oke. Itu yang kedua. Yang kedua. Mungkin kalau yang ketiga itu ada Ya. ya belajar belajar menahan keinginan. Ya, belajar menahan keinginan seperti apa ya di bulan ini menjadi momentum yang tepat gitu mengajari hal menahan keinginan. Iya. Ya, karena selama berpuasa di bulan Ramadan, selapar dan sehaus apapun anak-anak Iya. pasti akan berusaha mengendalikan diri untuk tidak makan dan minum. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita, buah hati kita, peserta didik kita, yaitu dengan apa? Dengan belajar menahan keinginan ketika waktu zuhur, karena rentan gitu ya. Anak-anak itu suka pengen buka itu di waktu zuhur ya, Jadi karena ada bahasanya ya Puasa setengah hari. puasa ayakan Oh, ya, ya. Itu bahkan bahasa Sunda ya, puasa ayakan gitu ya, karena anak-anak itu suka suka berbuka itu di pertengahan hari gitu ya, di rentannya itu di habis zuhur ke sana kalau nggak salah, kalau misalkan anak. Nah, kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita atau peserta didik kita harus bisa menahan keinginan seperti di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini pasti hal yang harus yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Waktunya sahur ada waktunya. Waktunya berbuka ada juga waktunya berbuka. Dan juga pasti kalau misalkan kita lihat anak-anak ya peserta didik kita ini habis zuhur ke sana itu banyak yang ingin berbuka. Nah, makanya kita sebagai seorang pendidik harus bisa menerapkan, harus bisa menahan keinginan anak tersebut untuk berbuka, dan harus bisa menguatkan bahwa anak tersebut itu bisa melewati rintangan di bulan Ramadan tersebut sampai buka di waktu maghrib seperti itu. Itu yang ketiga. Ya, yang terakhir nih. Yang keempat, karena saya ngambilnya 4 poin saja lah cukup. Ya, nggak perlu banyak-banyak lah. Ya, 4 juga cukup. Karena belum tentu 4 juga terlaksana. itu. Berat ya. Karena ya memang karena di bulan Ramadan ini banyak sekali rintangan dan tantangan, terkhusus kita sebagai seorang pendidik ya harus bisa menerapkan kepada peserta didik itu ya harus dengan ekstra gitu. Apalagi kita kan calon seorang guru ya. Amin. Amin, Ya, amin. Ya, kita ambil yang keempat ya. Lanjut. Yang keempat itu ada memiliki jiwa sosial yang tinggi.
Ya, kita harus bisa mengajarkan kepada peserta didik kita ataupun kepada anak-anak kita, yaitu harus berjiwa sosial. Sosial mana yang sosial ini harus bisa berinteraksi juga dengan dengan masyarakat yang lain juga ataupun dengan teman-teman yang lain juga, karena di bulan Ramadan juga momen yang penting bagi umat Islam itu banyak bersedekah gitu kan. Misal saat kita mendapatkan jadwal menyediakan menu berbuka puasa di masjid, nah libatkan anak tersebut itu untuk menyiapkan peserta didik kita, libatkanlah ketika kita menyiapkan waktu untuk berbuka, maka libatkanlah anak-anak kita ataupun peserta didik kita untuk apa? Untuk menyiapkan hidangan atau makanan ketika mau berbuka. Lalu hal ini dapat memberikan pelajaran lah nyata bagi mereka untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah karena seperti begitu juga ketika berkunjung ke panti asuhan. Nah, ketika kita berkunjung ke panti asuhan atau lembaga sosial lainnya untuk untuk menyerahkan bantuan, jangan lupa kita melibatkan anak-anak kita atau peserta didik kita, karena mengajarkan secara tidak langsung gitu ya, kita itu mengajarkan jiwa sosial yang tinggi. Jadi ketika si anak itu tumbuh dewasa, sudah tahu apa sih yang sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita wajib mengajarkan kepada peserta didik ataupun kepada anak kita, yaitu harus bisa bersosial yang tinggi. Nah, seperti itulah. Itu tadi Empat hal yang harus ya. dari Auji. Ya. Yang pertama harus lebih mendekatkan Diri kepada Allah. Ya, terus yang kedua itu kita harus disiplin, benar. Disiplin. Terus yang ketiga kita harus menahan keinginan. Iya, betul. Menahan Bukan cuma keinginan. menahan keinginan untuk makan minum, tapi Iya. menahan keinginan untuk hal lain juga. Iya, Semua. betul. Iya, betul. Terus yang terakhir itu harus memiliki Jiwa sosial. Ini 4 hal yang perlu kita lakukan Iya. agar Ramadan itu bisa lebih berkah dan bermakna buat Iya. kita. Iya, ya. betul. Dari Auji nih, kira-kira dari Teh Rani ini kayak gimana nih? Gitu. Hal apa yang perlu dilakuin gitu kan di bulan suci Ramadan ini sebagai calon pendidik gitu Iya, kan, agar Ramadan ini lebih bermakna gitu Teh. Kurang lebih sama seperti Kang Uji gitu ya, yang Oke. poin Oh, sama aja. mungkin hanya berbeda beberapa sedikit Oke. gitu ya, Iya. karena memang kalau misalnya kita lihat dari bulan Ramadan ini, yang pertama itu benar gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan caranya seperti apa nih? Dengan mungkin mendatangi majelis taklim atau mungkin sholat sunnah yang dulunya kita mungkin jarang dilakuin waktu sebelum bulan Iya. Ramadan, lebih dilakuin seperti duha, tahajud dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin ya hal-hal lain juga gitu ya, karena memang ya itu bulan puasa ini juga momentum gitu, bahwa untuk diri kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Sang Holik gitu ya gitu. Yang tadi poin kedua tuh apa Kang Uji? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Nah, betul. Kita sebagai pendidik betul gitu harus menanamkan kepada peserta didik ataupun nanti mungkin di sini nanti ada yang nonton para ibu gitu ya, harus mengedepankan kedisiplinan kepada anak gitu. Adapun nanti untuk penerapannya seperti apa itu tergantung kepada orang tua sendiri atau seorang pendidik itu sendiri, karena mungkin berbeda-beda ya Kang gitu. Karena memang kalau lihat dari sisi bapaknya nih, itu menekankan bahwa harus disiplin karena memang harus harus tegas, harus kuat gitu. Tapi kalau ke ibu itu lebih ke hatinya gitu, lebih ke aduh nggak tega nih anak saya kasihan gitu, udahlah lebih lemah lembut. Nah mungkin nanti trip dari saya sendiri gitu ya, mungkin sebagai calon ibu, sebagai calon pendidik juga gitu ya, lebih gitu ya, lebih mengasih pengertian saja kepada anak gitu untuk oke, hari ini boleh puasa gitu sampai setengah hari gitu, tidak boleh dipaksakan gitu, karena memang sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak baik juga ya Kak gitu. Karena memang kalau misalnya anak di kita lihat dulu anak di umur berapa nih memang mereka tuh mampu untuk puasa sampai akhir gitu. Adapun tidak mampu tuh ya tidak apa-apa
puasa sampai setengah hari itu atau sampai jam 12. Nanti ketika misalnya puasa dari pagi sampai jam 12 lalu mereka makan, terus nanti dikasih pengertiannya oke, boleh saum lagi kok nanti sampai maghrib kayak gitu. Kalau dari sisi pandangan saya sendiri, karena memang ya itu keibuan tuh memang apa ya, memikirkannya rasa kasihan kepada anak gitu. Adapun memang yang seharusnya full gitu, tetapi alhamdulillah juga anak mau berpuasa sampai setengah hari itu sendiri. Ya, yang penting dibiasakan dari sejak dini gitu. Karena kalau misalnya kita sebagai pendidik atau sebagai calon orang tua itu hanya kasihan dan sebagainya, itu tidak akan mendidik anak sebagai apa ya, anak yang memang nantinya menanamkan pola-pola keagamaan gitu untuk kedepannya gitu. Kalau sejak dini tidak dilatih, nanti kasihan gitu ya untuk gedenya kayak gimana gitu. Nah, yang poin ketiga tadi apa Kang Uji? Poin ketiga itu apa? Ayo. Menahan keinginan. Menahan keinginan. Betul. Nah, karena memang itu tadi Kang Paujan menyebutkan bahwa menahan keinginanku tidak masalah makanan saja gitu, tetapi menahan rasa syahwat, tapi menahan juga rasa amarah gitu. Karena ya Allah, Masya Allah banget ya kalau di bulan Ramadan ini kita benar-benar diuji segala apapun gitu ya. Ketika misalnya kalau misalnya waktu sebelum Ramadan kita macet bisa marah-marah gitu ya, bisa mungkin kesal kepada orang, tetapi pas di bulan Ramadan ketika siang-siang terus macet, terus kita nggak mau gitu ya, atau memang harus menahan amarah itu gitu. Karena ketika misalnya kita melanggar amarah itu, kita menodai gitu ya pahala yang memang nanti Allah berikan gitu, menahan amarah. Dan di samping itu juga ya betul menahan rasa keinginan ya, seperti anak gitu, mama pengen buka sekarang gitu, coba dikasih pengertian lagi untuk sebentar lagi. Ataupun memang yang tadi balik lagi ke poin tadi bahwa ya sudah, kalau memang anak tidak mau atau anak memang kurang mampu untuk puasa, ya udah dibiarkan saja untuk mereka makan dan sebagainya. Nanti dikasih pengertian, oke, boleh saum lagi nanti sampai maghrib kayak gitu. Nah, yang poin terakhir tadi betul. Karena memang libatkan anak dalam segala kegiatan apapun, baik itu apalagi di bulan Ramadan banyak sekali kegiatan positif seperti sebar takjil mungkin ya, seperti membantu orang, seperti nanti mungkin diajak terjun langsung ke misalnya berbagi takjil ke lapangannya, atau misalnya ke kaum duafa itu sendiri. Karena memang penanaman pendidikan, kan ini maksudnya pendidikan karakter ya, gitu, pendidikan karakter. Karena ketika anak kecil ini dikenalkan lebih luas lagi mengenai jiwa sosialnya yang harus tinggi, nanti dia akan membentuk karakter yang memang kedepannya itu lebih lebih bisa membantu orang, lebih care kepada orang gitu, tidak bodoh amat gitu ya. Karena memang kalau kita lihat gitu ya, pendidikan karakter sekarang tuh memang perlu dibenahi gitu ya, perlu dibenahi sejak dini gitu. Kalau misalnya dibenahinya di posisi remaja itu mungkin sangat sulit ya gitu. Karena memang penanaman orang tua ini, kita sebagai pendidik gitu ya, harus memang menanamkan pendidikan karakter yang memang sesuai gitu, yang memang nanti melahirkan anak-anak yang memang siap dan dalam artian tidak maksud lurus tuh tidak keluar dari jalur Islam itu sendiri kayak gitu. Nggak belok meskipun ya setiap mau ke jalur meningkatnya iman tuh harus ada belok-belok, tapi seberusaha mungkin kita ikhtiar untuk tetap lurus-lurus saja kayak gitu sih Kang Paujan. Bagus banget ya. Berarti ada 4 gitu ya. Hal utama gitu kan yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan ini sebagai calon pendidik di HMJ. Betul. Pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Harus selalu kepada Allah. Terus juga disiplin. Betul. Terus yang ketiga ada tadi itu menahan keinginan. Menahan keinginan kita, ingin ini tahan dulu. Ingin ini tahan dulu. Pokoknya ingin apa-apa tahan dulu. Sabar. Sabar. Enggak usah buru-buru. Enggak usah buru-buru. Betul. Santai. Terus yang keempat itu tadi ada berjiwa sosial. Betul. Jadi keempat hal ini juga mungkin diharapkan gitu ya, tidak hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Gitu. Semoga ini menjadi berkelanjutan gitu ya. Membekas terus betul. Di bulan-bulan berikutnya gitu kan, bukan cuma Ramadan. 4 hal ini bisa terus dilakukan. Benar. Dekat dengan Allah,
disiplin gitu, Menahan menahan keinginan, dan juga berjiwa sosial. Nah, sedikit nih Kang Ojan gitu ya. Oke, Adapun dalam satu kisah gitu, jangan sampai kita nanti di bulan Ramadan ini menjadikan diri kita tuh hanya menjadi tidak apa-apa, tidak naik level tingkatan keimanannya gitu. Seperti yang bisa dikisahkan dalam cerita ulat dan ular gitu ya. Iya, iya, iya. Kang Fauji tahu? Iya, Nah, iya. Ular itu kayak gimana? nah, ini Teman-teman tuh kayak penasaran. ulat dan ular ini pun sama melakukan ibadah, bukan ibadah artinya namanya puasa, semacam puasa. Mereka menahan diri dari makan dan minum gitu sama. Tujuannya berbeda tentunya ya. Sedangkan ulat tuh tujuannya ketika mereka sudah menahan diri dari makanan itu, mereka ular ini menjadi berkilat, warnanya berkilat. Glowing. Iya, jadi glowing gitu, jadi glowing. Glow. Nah, sedangkan ulat ini pun sama gitu. Ulat ini menjadi seorang kupu-kupu yang memang indah, sangat indah. Mereka seekor iya, Orang Ulat jadi orang. mohon maaf ya, seekor kupu-kupu yang sangat indah gitu. Sehingga banyak ramai disukai gitu. Nah, sedangkan ular ini adalah memang mengkilat warnanya, tetapi kebiasaannya yang tidak berubah gitu. Mereka hanya rakus ketika mereka sudah bisa makan dan minum, mereka menjadi rakus dan sebagainya. Tetapi ulat ini yang sudah menjadi kupu-kupu ini memelihara gitu, mereka hinggap di bunga dan mereka mendekati wangi-wangian gitu. Sedangkan kalau misalnya, nah jangan sampai gitu kita sebagai manusia itu adalah ketika misalnya sudah beres bulan Ramadan, tingkat keimanan kita masih stuck di situ saja gitu ya. Bahkan mungkin bisa menurun gitu ya. Itu adalah sesuatu yang memang sangat disayangkan sekali gitu ya. Seharusnya itu kembali lagi bahwa bulan puasa ini adalah momentum untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Udah anggaplah kita harus bisa sebagai kupu-kupu gitu yang bisa menebarkan kebaikan dan sebagainya. Kayak gitu sih Kang Jan. Terima kasih tadi ya 4 hal yang harus dilakukan di bulan Ramadan sebagai calon pendidik versi HM. Iya, betul. Untuk selanjutnya nih, jadi tadi kan 4 hal yang harus dilakukan. Hal yang harus dilakukan gitu ya di bulan Ramadan sebagai calon pendidik. Jadi kebalikannya gitu. Oh, oke. Kebalikannya apa sih gitu ya? Hal apa saja gitu lah yang harus kita hindari di bulan suci Ramadan sebagai calon pendidik. Iya, betul. Nah, seperti apa dari Auji dulu? Oke. Siap. Karena kan tadi kita ngambil hal yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik itu kan ada 4 poin. Nah, mungkin saya juga di sini ngambil 4 poin aja lah ya. Jadi kebalikannya gitu 4 poin biar fair gitu kan. Biar sama 4 gitu kan. Gitu ya. Nah, mungkin yang pertama itu menghindari perkataan dusta dan tindakan bodoh. Ya, yaitu menghindari perkataan dusta atau berbohong. Jadi orang yang berpuasa gitu, orang yang saum di bulan Ramadan itu dilatih agar senantiasa jujur dalam perkataan dan juga tidak melakukan tindakan yang bodoh ataupun tindakan yang ngawur lah. Yaitu melanggar aturan-aturan sebagai yang sudah ditetapkan dalam agama Islam gitu ya. Melanggar syarak gitu kan atau syariat syariat. Karena kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah ya gitu ya, di dalam kalau nggak salah Kitab Bulughul Maram, Masya Allah. kita kutip dalam hadis Rasulullah yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, yang artinya hendaklah kalian itu berbuat kejujuran, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Nah, di situ lanjutannya wama yajalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Nah, apabila kita terus melakukan kejujuran, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengajarkan kepada peserta didik kita terus dan juga kepada anak-anak kita ataupun buah hati kita untuk senantiasa memberikan
pengertian kepada seorang anak itu tentang kejujuran, dan kebalikan dari kejujuran itu adalah kedustaan ataupun kebohongan. Dan wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar. Nah, apabila kalian melakukan kedustaan dan kedustaan itu menunjukkan kepada Neraka. keburukan, Keburukan, dan iya, keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Dan apabila kita melakukan terus-menerus kebohongan atau kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang pendusta ataupun orang-orang Naudzubillahi min dzalik, ya. pembohong. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus bisa memberikan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, yaitu pengertian tentang janganlah untuk melakukan kebohongan atau kedustaan. Dan seringkali anak-anak kita atau peserta didik itu pasti menuruti apa yang kita bicarakan, dan pasti akan menuruti dan nurut apa yang kita bicarakan. Jadi jangan pernah berbuat kedustaan, yaitu menghindari perkataan dusta dan juga tindakan yang bodoh lah atau tindakan yang ngawur. Nah, itu yang poin yang pertama. Oke. Ya, itu ada yang pertama tadi ya, menghindari dusta. Nah, ini poin yang kedua, yaitu menghindari kata atau ucapan kotor. Nah, ataupun berbuat gaduh dan bertengkar. Nah, ini harus bisa kita hindari nih. Perkataan-perkataan yang kotor seperti perkataan kebun binatang. Jangan pernah perkataan kebun binatang itu dibawa-bawa ke jangan pernah dibawa-bawa ke dalam pendidikan gitu ya. Karena kita sebagai seorang pendidik, dan pasti seorang pendidik pun tahu apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik, dan jangan pernah kita untuk mengeluarkan kata-kata kotor seperti tadi. Tidak pantas ya. Tidak pantas. Sekali. Seperti kata-kata binatang ataupun kancing coplok lah kalau bahasa Sunda namanya. Ya, kancing coplok itu harus bisa harus bisa kita hindari, karena orang yang bersaum atau berpuasa harus menunjukkan sopan santun dalam berucap gitu ya. Tidak mengatakan perkataan yang kotor dan tidak senonoh lah. Jadi terus juga selain dari menghindari perkataan yang kotor, kita juga harus bisa menghindar tidak bertengkar serta selalu ramah dan tidak membalas kasar kepada orang lain. Jadi ketika ada orang yang berbuat kasar kepada kita, ya kita cukup diam sajalah. Jangan pernah kita ngelawan, dan ucapkan ketika ada orang lain yang melawan kepada kita atau bukan heureuy sih ya, bercanda. Bercandalah dalam bahasa Indonesianya, bercanda gitu. Bercandanya itu tetapi berlebihan. Jangan pernah kita jangan pernah kita lawan, tetapi ucapkanlah bahwa kita itu lagi puasa. Tong sarwana muncik bahasa Sunda namanya. Tong kitu tong sarwana lah. Nah, itu yang kedua ya. Mungkin yang ketiga yang harus kita hindari gitu ya, berkumur secara berlebihan ya. Karena gini ya, kalau misalkan kita lihat, kita itu selalu berkumur, tetapi berkumurnya itu bukan air yang yang bukan air yang ada di WC ataupun air yang ada di keran gitu ya. Tetapi kita harus bisa menghindari berkumur itu, jangan sampai pakai air aqua. Nah, karena gini, kalau misalkan dibuang malah ditelan seperti itu, karena berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung ya ketika berwudu gitu kan. Nah, kalau misalkan memasukkan air ke dalam hidung mah itu tidak batal ketika wudu gitu ya. Itu tidak batal gitu kan. Nah, di luar bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada orang untuk berkumur, dan sekeras-kerasnya agar mulut dan hidung lebih bersih. Nah, tapi kita juga jangan pernah berkumur itu dengan dengan air yang
aqua atau nah karena Mungkin Marima. ya apalagi di Marima Aduh, berat ya, berat. jangan pernah kita apa ya berkumur itu memakai apa ya air yang aqua ataupun lem mineral. Minum lah. Bukan di apa ya bukan dikeluarkan tetapi malah Ditelan malah nanti. ditelan. Iya. Malah itu pasti dan 100% membatalkan ibadah puasa. Sudah pasti ya, Itu sudah pasti batal. Nah, itu yang ketiga. Mungkin yang keempat itu ada apa ya? Yang keempat itu harus bisa menghindari apa ya? Hawa nafsu lah, menghindari hawa nafsu. Karena ketika kita berpuasa atau saum Ramadan gitu, pasti banyak sekali godaan Iya. ataupun syahwat gitu Iya, ya betul. Iya. yang harus kita bisa cegah dan kita juga harus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita harus bisa menghindari hawa nafsu dengan lawan jenis. Ya, tapi jangan nafsu sesama jenis. Ya, Tidak boleh. itu lebih tidak boleh. Iya, betul. Ya, Dilarang ya, gitu. lebih dilarang itu oleh Allah. Sudah keluar jalur ya. Ya itu sudah keluar menyimpang Tidak banget lurus itu. lagi ya. Iya. Kita loncat gitu kan. Nah, kita juga harus bisa menghindari hawa nafsu, terutama kita sebagai apa ya dewasa gitu, orang dewasa ataupun orang anak-anak remaja lah. Iya. Karena anak-anak remaja itu rentan dengan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, kita juga sebagai seorang pendidik harus bisa mengingatkan kepada peserta didik harus bisa menjaga hawa nafsunya atau menghindari hawa nafsu. Yaitu dengan cara tadi jangan sampai kita apa ya keceblosan lah. Apa atau Keceplosan. keceplosan Oh, keceplosan. ataupun apa ya pokoknya jangan pernah sesama jenis gitu lah. Bukan sesama jenis tapi lawan jenis. Iya. Kan nggak boleh. Ya nggak boleh. Sudah menyimpang gitu ya, sudah menyimpang. Intinya kita harus bisa menghindari hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu tersebut jangan sampai melebihi batas. Iya, betul. Dan kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Iya. Ya karena saya pernah dengar seperti Imam Al-Ghazali pernah berkata, yang paling berat itu apa coba? Apa? Itu Aduh, berat ya. Yang paling berat itu menahan hawa Hawa nafsu. nafsu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, yaitu untuk apa? Itu untuk menghindari hawa nafsu kita. Jadi harus mencegah lah sebelum mengobati. Nah, seperti itu. Betul. Iya, sebelum hujan. Ya, betul. sebelum hujan. Nah, seperti itulah Kang Ojan. Berarti ada 4 nih yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini. 4 hal atau 4 poin Ya, yang 4 tidak poin lah. boleh dilakukan. Dilakukan. Kita hindari lah. Iya, harus Iya, kita hindari. Tadi ada yang pertama itu kita Harus tidak boleh berdusta. nah, Hindari tidak boleh. berdusta. Nah, tidak Lalu boleh kita juga berdusta. hindari berkata kasar. Berkata Iya, kasar betul. atau Kita kotor. juga hindari berlebihan berkumur. Nah, berlebihan Dalam berkumur. berkumur gitu ya. Mungkin ini kaitannya nanti dengan wudhu ini. Ya, Iya, betul. berkaitan dengan wudhu. Ya, terus yang terakhir tadi kita Menjaga. harus Menjaga atau menghindari hawa nafsu. ya. Menjaga, menghindari gitu ya. Atau ini ya, mengendalikan lah. Ya, Iya, mengendalikan. Harus selalu stabil, jangan sampai kita terbawa Ya. hawa nafsu. gitu Ya, ya. benar-benar. Bagus, terima kasih ya Uji. Siap. Luar biasa gitu ya. Nah, dari Teh Radini nih, Iya, gimana? kira-kira bagaimana sih gitu kan? Atau hal apa saja yang perlu kita hindari gitu sebagai calon pendidik di bulan suci Ramadan? Sama lagi nggak apa-apa, cuman sedikit berbeda gitu. Cuman poinnya sama gitu ya. Yang sama. Boleh. Maksudnya sama gitu ya, maksudnya sama ke situ. Cuman ya pertama ya itu betul ya, berhindari berkata dusta gitu ya, karena memang masa sih di bulan Ramadan ini kita berkata dusta, berbohong dan sebagainya, itu tidak baik gitu ya. Yang mungkin sedikit tambahannya itu hindarilah
kayak kumpul-kumpulan gitu dalam artian iya. apa namanya gibah gitu ya. Itu kalau perempuan kayak gitu. Iya, tapi tidak semua perempuan kayak gitu ya. Iya, Oke. Laki-laki juga mungkin kayak Iya, Iya. ada ya. Iya, Ada gitu. kita sebagian. mah enggak. Kita mah Kita mah enggak. Aman. Kita di sini Orang pilihan ya, orang pilihan. enggak. Nah, masuk lagi ke poin gibah itu karena memang mungkin apa ya? Poin gibah lagi. Gibah ini sangat apa? Mungkin enak ya ngomongin orang gitu, enak gitu. Iya, enak. Apalagi dengan teman-teman sefrekuensi gitu ya, lebih enak lagi gitu. Lebih nyambung. Ya, lebih nyambung gitu untuk ngomongin keburukan-keburukan yang memang itu tuh belum tentu gitu ya, karena memang apa ya, perbuatan gibah itu mending dihindari gitu. Hindari ya, salah satunya itu hindarilah perkumpulan-perkumpulan yang seperti itu. Hindari kalau kita bulan puasa tuh lebih apa itu yang tadi poin pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah saja gitu. Apalagi daripada kita gibahin orang dan ngomongin orang gitu, mending kita isi kajian, mending kita ngumpul di masjid taklim gitu. Ngumpul dalam artian jangan ngumpul tapi di majelis taklim tapi masih ngegibahin, tapi ya gitu, jangan kayak gitu. Tapi coba isi dengan misalnya mengangkat satu tema, kita kaji, kita diskusi dan sebagainya gitu. Jadi hindarilah untuk ya gitu, mungkin untuk semua orang untuk hindari perkumpulan-perkumpulan itu selama bulan Ramadan atau mungkin bisa seterusnya gitu. Kita sedikit demi mungkin sedikit demi sedikit hindari apa ya, perkataan-perkataan yang memang dapat mungkin itu menjadi bumerang lagi nanti bagi kita gitu ya nantinya gitu, karena memang kita juga nggak tahu ya ketika kita ngomongin seseorang itu kenyataannya benar atau salah gitu, kayak gitu. Nah, untuk poin kedua tadi apa? Apa? Ayo. Aduh. Apa? Ayo. Poin kedua itu Apa? jangan berkata Kotor. Nah, betul. Jangan berkata kotor karena mungkin memang kita kaitannya dengan hawa nafsu tadi ya. Kita sambungkan lagi dengan hawa nafsu. Jadi kita balik lagi bahwa ketika bulan Ramadan itu benar-benar sangat diuji gitu ya, keimanannya gitu. Lalu dan lain sebagainya gitu, yang termasuk yaitu berbicara kotor gitu. Ketika misalnya kita diledek oleh seseorang, diledek oleh banyak orang gitu ya, ya mungkin kita hanya cukup doakan saja gitu ya, karena memang itu tuh apa ya, pembalasan paling indah, pembalasan yang nantinya melahirkan pahala bagi kita gitu. Kita tidak, kalau kita apa tadi itu bahasa Sundanya teh sarwana gitu ya, ya percuma gitu ya, kita sama aja sama mereka gitu. Lebih baik ketika ada orang yang memang berkata kotor kepada kita, ucapkan istighfar saja kepada diri kita sendiri, lebih sabarnya lebih dilatih lagi, lalu doakan saja semoga Allah lebih apa ya, menyadarkan mereka untuk tidak berkata seperti itu, kayak gitu mungkin. Nah, untuk poin ketiga yaitu tadi Jangan berlebihan berlebihan. dalam berkumur-kumur. Nah, betul. Iya, mungkin tandih aja gitu. Ini dalam konteks wudunya gitu ya, karena memang kalau misalnya kita di selain bulan puasa itu, wudu itu menjadi salah satu syaratnya sah salat gitu ya. Nah, kalau kita gitu. Kalau kaitkan itu menjadi apa ya? Wudu itu menjadi apa ya? Yang paling tadi dikatakan dalam hadis bahwa wudu ini atau dalam kumur-kumur ini di apa tadi Kang Uji? Apa ya tadi? Apa ya? Tidak diboleh-boleh, lebih dianjurkan gitu kalau wudu ini gitu, karena bukan bulan puasa gitu. Tapi Rasulullah juga menyebutkan ketika bulan puasa kamu secukupnya saja dalam berwudu, tidak boleh berlebihan, karena nanti kedepannya mungkin entah itu nanti ketelan sisa-sisa air itu kan kita tidak tahu ya gitu. Karena lalu dianjurkan juga Rasulullah, boleh ketika misalnya kalian dalam keadaan tidak berpuasa itu melebih-lebihkan di sini tuh dengan sangat tartil atau dengan sangat bersih gitu ya untuk berwudu itu atau dalam berkumur-kumur gitu. Tetapi Rasulullah juga menganjurkan kalau ketika berpuasa itu mending secukupnya saja gitu, tidak berlebihan supaya supaya air itu tidak masuk ke dalam tenggorokan kita dan menyebabkan itu menjadi hal yang batal gitu. Nah, untuk poin terakhir yaitu menghindari syahwat ya, menghindari nafsu gitu ya, mengendalikan nafsu. Nah, ini mungkin hal yang paling berat untuk kita gitu sebagai manusia, karena memang banyak banget gitu ya, tentunya godaan-godaan syaitanir rajim gitu ya. Untuk setan itu makhluk yang paling pintar gitu ya, paling cerdik untuk membuat diri kita itu mencorangi pahala yang ingin kita dapatkan gitu ya. Ketika kita sudah lurus-lurus saja tapi ada saja gitu ya
mau ke maghrib ada aja hal yang menggugah hawa nafsu, rasa ingin marah dan sebagainya itu, karena hawa nafsu ini mungkin tidak didiksikan tuh sebagai konotasi negatif ya, tetapi ada pun juga hawa nafsu ini menahan emosi gitu ya, emosi yang sangat tinggi gitu ya, ketika misalnya berantem sama orang atau macet, mau di jalan sore-sore macet mau buka tapi pabaliut jeung macet gitu kan, itu menumbuhkan bahwa kita harus lebih sabar lagi untuk menahan emosi atau hawa nafsu itu sendiri, kayak gitu mungkin Kang Fauzan. Si Teh Radini dan Uci gitu ya. Terus tadi ada tambahan kan tadi ya tentang ghibah berarti. Kalau dihitung ada 5. Iya, ada 5. Hal yang harus kita hindari. Iya, betul. Dari 5 hal yang harus kita hindari di bulan suci Ramadan gitu kan, agar bulan suci Ramadan ini kan bisa lebih bermanfaat. Iya, betul. Bermanfaat lah intinya buat diri kita sendiri gitu kan. Itu tadi jangan berkata Iya, betul. Gitu kan. Terus jangan berlebihan dalam intinya tong dihajakeun. Nah, iya betul. Kakak ditelag ya. Dulu malah ditolak. Dia aduh enggak sengaja padahal mah sengaja. Iya, gitu. Iya. Oke, terus yang selanjutnya itu tadi harus selalu bisa gitu kan, mengendalikan hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu itu ujian terberat ya, sulit bukan banget. bulan suci Ramadan Iya. ya. Tapi di bulan-bulan yang lain juga sangat berat. Sangat sulit. Sangat berat. Tapi mungkin lebih berat lagi di bulan suci Ramadan. Iya, karena tantangannya lebih berat ya, tantangannya lebih berat. Dan pahalanya juga pasti banyak. Ya. Tapi ada yang nggak kalah berat lagi, apa? Ghibah. Iya, itu paling berat. Itu kayak sarapan, makan siang, makan malam. Iya, kalau gak gibah tuh gak asik gitu ya. Sehari-hari gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak ghibah nggak asik. Iya. Tapi ya itu nggak boleh. Iya, gitu. Nggak boleh. Sekalipun enak tetap gak boleh gitu ya. Boleh, berarti itu ya tadi 5 hal yang harus dihindari atau Iya, boleh betul. dilakukan. Apalagi sebagai calon pendidik Iya. itu Ada. benar-benar harus dihindari. Iya, betul. Dan bagaimana caranya kita itu menanamkan kepada peserta didik Iya, kita. betul. Iya. Bagus sekali itu 5 hal tersebut gitu ya. Nah, Iya. oke, mungkin untuk selanjutnya gitu ya, mengenai ini nih, kan di bulan suci Ramadan gitu ya. Iya. Bulan yang penuh berkah. Biasanya kan di bulan suci Ramadan itu teman-teman atau mungkin kita itu banyak waktu luang gitu Iya, kan. betul. Banyak waktu libur lah istilahnya Iya, gitu, kalau di bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, ini mau nanya nih ke Fauzi dan juga Teh Radini gitu kan, bagaimana sih caranya gitu untuk membagi waktu kita di bulan suci Ramadan agar apa ya, Produktif kegiatan gitu ya. kita produktif Ya, betul. dan bukan cuma fokus ke duniaan Iya, gitu ya, betul. tapi akhirat juga harus Kepegang gitu ya. harus kepegang gitu. Iya. Gimana gitu caranya supaya kita itu membagi waktu dan menghabiskan waktunya itu bisa lebih bermakna dan bermanfaat oke. gitu. Mungkin dari Teh Radini dulu. Ah, Iya. oke. Saya ke Radini dong. Kan tadi udah dari saya dulu ya. Oke. Teh Radini, Nah, oke, mungkin boleh. tips buat teman-teman mungkin ya. Ini lebih ke mungkin nantinya saya juga realisasikan untuk diri saya sendiri gitu ya. Nah, gimana sih untuk kita tuh lebih produktif lagi dalam pas ibadah saum gitu ya. Iya. Gimana gitu. Nah, mungkin bisa diisi dengan hal-hal yang positif tentunya gitu ya, karena mungkin itu kembali lagi bahwa bulan puasa ini adalah momentum untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi gimana sih caranya gitu ya? Kalau untuk saya sendiri gini Kang, setelah sahur jangan tidur lagi gitu, karena karena memang itu tantangan yang berat ya, ketika kita dibangunkan sahur itu ngantuknya minta ampun gitu ya. Enak juga. Iya gitu. Iya itu tuh. Tapi itu tidak sehat ya gitu kalau kita tidur lagi gitu. Nih selepas sahur mungkin nanti ketika kita sudah bersih-bersih, sudah beres sahur itu, kita coba buka ayat Al-Qur'an gitu, buka kitab suci untuk membaca 1 ayat atau 2 ayat Al-Qur'an gitu ya. Setelah itu mungkin nanti berkumandang adat kita salat subuh. Nah, di sini jangan tidur lagi juga gitu. Karena di sini rata-rata ketika sahur mungkin memang tidak tidur lagi, tetapi nunggu azan subuh baru tidur lagi gitu ya. Nah, itu nggak sehat. Iya, tetap itu nggak sehat gitu. Coba mungkin lebih produktif lagi supaya mungkin tadi betul dunianya kepegang, akhirannya tuh kepegang. Terus dari sisi kesehatan pun kepegang juga gitu ya. Nah, setelah mungkin nanti sudah melaksanakan sholat subuh, lalu coba olahraga sedikit gitu kan ya, kayak lari kecil saja gitu ya, misalnya sekitaran komplek dan sebagainya. Nah, setelah itu mungkin mandi, lalu kalau misalnya ada sedikit waktu luang,
kita buka buku Kang, buka buku, maksudnya literasi gitu ya, literasi kita ditingkatkan lagi. Boleh mau baca buku novel Ya. atau teman-teman suka buku apapun nih, coba dibaca gitu. Nah setelah itu mungkin ada nih sedikit waktu duha nih Kang. Nah ada waktu duha, coba manfaatkan lagi gitu di jam 8 sebelum masuk kegiatan produktif gitu ya. Sebelum kegiatan produktif, coba nih duha dulu untuk meningkatkan rasa pahala kita juga supaya tinggi gitu ya. Nah setelah itu mungkin melakukan pekerjaan yang produktif gitu ya. Jangan dijadikan alasan bahwa capek, suka ada bilang kalau bulan puasa ini momentumnya anaknya tidur karena berpahala gitu ya. Betul kan gitu ya. Orang-orang banyak berasumsi seperti itu, padahal mungkin di samping itu juga mungkin memang benar mungkin ya, tetapi yaitu Allah juga tidak suka berlebih-lebihan gitu, dalam artian ya kita harus memanfaatkan momentum ini dengan artian ya harus ibadah terus sama Allah gitu, lebih dekat sama Allah lagi gitu setelah melakukan produktif pekerjaan kita mungkin sampai akhir. Lalu kita pulang ke rumah, coba dibuka lagi ayat suci Al-Qur'annya, coba lebih diperdalam lagi ilmu-ilmunya, kayak gitu sih Kang kalau dari saya sendiri kayak gitu. Terima kasih Teh Radini gitu ya. Tadi berarti ada banyak ya, Iya, banyak. 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 Intinya harus selalu memanfaatkan waktu yang ada. Iya betul, jangan leha-leha lah Kang gitu. Kalau Bagi waktu. mengebagi waktu ya. Kalau misalkan saya gitu ya, sebenarnya itu tadi nggak beda jauh sih apa yang tadi disampaikan oleh Teh Radini. Masih selalu sama. Iya. Pendamping. Iya. Rekan kerja. Kerja saja ya, takutnya nanti ada asumsi yang lain. Kita sebagai Iya rekan kerja saja. Nah, ketika saya gitu kan, bagaimana sih cara untuk membagi waktu terkhusus di bulan Ramadan yang telah tadi disebutkan oleh Teh Radini gitu ya. Selain dengan jangan lupa kita untuk baca Al-Quran ataupun itu masih kegiatan-kegiatan di pagi hari ya, Iya, di betul. pagi hari. Nah, lalu kita juga jangan pernah lupa sebagai mahasiswa dengan kewajiban kita, yaitu dengan ngampus atau kuliah dan betul. menuntut ilmu. Karena ketika kita menuntut ilmu, pasti kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Seperti sabda Nabi juga ada Kang Ojan. Nih, seperti sabda Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Masya Nah, barang Allah. siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Iya. Nah, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita lupakan itu kewajiban kita sebagai mahasiswa itu untuk menuntut ilmu. Bukan sebagai mahasiswa saja, tetapi kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Iya, betul. Nah, dan ketika kita beres menuntut ilmu, jangan lupa kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena di pendidikan agama Islam, rata-rata mahasiswa PA ini sudah ngajar semua Kang Ojan. Sudah merealisasikan ya. Sudah merealisasikan Iya. apa yang sudah kita pelajari di kampus tersebut. Nah, karena diperintahkan dan bahkan diwajibkan oleh Kaprodi itu waktu semester 3 ya. Ya, waktu semester 3 itu kita tuh harus wajib Mengajar untuk itu. mengajar dimanapun, di instansi manapun, di yayasan manapun, di MD, MI, MTS, MA ataupun SMP, SMA, itu yang penting kita itu sudah mengajar karena sudah diinstruksikan waktu semester 3 untuk pendidikan agama Islam itu mahasiswa PA itu harus sudah mengajar. Jadi kegiatan saya dan juga mahasiswa lain juga tidak luput dari kata yang namanya mengajar. Iya, betul. Jadi setiap sore itu pasti ada kegiatan yaitu mengajar dimanapun, dan teman-teman yang lain juga pasti sudah mengajar gitu Kang Ojan, di MD, di MTS ataupun sebagainya. Seperti itu Kang Ojan. Jadi tidak luput dari mencari ilmu dan mengamalkannya. Seperti itu. Ya, siap, baik, terima kasih Widi juga Teh Radini gitu ya. Berarti tadi apa saja gitu kan ya,
di bulan Ramadan ini gitu biar lebih bermakna juga Iya. gitu kan ya, bagaimana caranya biar lebih bermakna dengan menghabiskan waktu itu seperti apa. Iya. Iya, Waktu betul. seperti apa gitu. Tapi kalau dari teh ini itu kita harus senantiasa memanfaatkan waktu yang ada. Iya, betul. Ya, ya. Ketika ada waktu kosong, pakai hal yang bermanfaat. Iya, ya, Teh. betul. Pakai dengan hal yang bermanfaat. Tadi jangan langsung tidur kalau Iya. udah Iya, betul. minimal Satu ayat dua ayat dulu deh gitu. satu ayat dua ayat Baru sampai tidur gitu. Kayak gitu. Enggak. Nunggu adzan subuh habis Iya. itu sholat, Iya. tapi jangan tidur. Iya, jangan tidur. gitu. Iya. Itu paling berat sih ya ketika Iya, sholat Iya sih, subuh. betul. Dipakai olahraga. Iya, dipakai Iya. olahraga. Terus nanti pas waktu duha sholat duha. Sholat duha Nah, gitu. yang ini berarti kalau misalkan ada waktu luang harus dimanfaatkan Iya, sebaik betul. mungkin gitu kan. Iya. Tidak boleh leha-leha Betul, gitu ya. betul. Jangan dijadikan alasan Iya. bahwa puasa ini untuk leha-leha Iya, gitu. betul. Yang tentunya dimanfaatkan dengan hal yang baik. Iya, Karena betul. yang kita raih itu akhirat dan juga dunia. Dunia, Yang iya, ikut dunia ya, gitu. Iya. Oke, betul. Sedangkan dari Uji gitu kan ya, kita itu harus tolabul ilmi. Iya, betul, betul, Di betul. dalam membagi waktu di bulan Ramadan itu kita harus selalu bertolabul ilmi Iya. gitu ya. Betul, betul, bagus. Dengan tadi Uji sendiri berarti udah menjadi seorang pendidik ya, Iya. meskipun di samping Alhamdulillah. mahasiswa, Di samping juga juga udah jadi pengajar Iya. gitu ya. Hadid juga. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi selain belajar juga mengajar Iya. gitu ya. Yang tadinya udah dapat ilmu langsung diamalkan. Iya, Wah, betul. luar biasa sekali gitu ya. Ya jadi teringat gitu kan ya. Kalau kata orang barat mah gitu kan ya, time is money. Iya. Oh, Ya, gitu. tadi Waktu itu adalah duit. adalah cuan. Cuan gitu. Jangan nyanyiin waktu. Kalau Iya, nyanyiin betul. waktu kita nggak dapat duit. Iya. Tapi beda kalau sama kita Iya, itu ya. betul, betul. Time is sword. Gitu. Iya, Waktu betul, betul. adalah pedang. Pedang. Kalau sekali-kali kita bermain-main dengan pedang, Iya. wah, nanti pedang itu akan menebas kita Iya, gitu betul. kan ya. Itu seperti tadi contohnya. Iya. Ketika ada waktu gitu ya, kata Teh Rani ini manfaatkan sebaik Sebaik mungkin. Entah itu baca Quran, baca buku, Iya. atau sholat sunat. Nah, gitu Iya. betul. Oke, baik, bagus. Terima kasih tadi ya, sangat luar biasa. Jadi itu ya tadi teman-teman ya, cara kita apa ya menghabiskan atau membagi waktu gitu ya di bulan suci Ramadan. Ya. Iya. Mungkin ini yang terakhir deh ya. Oke. Oke. Penasaran yang terakhir. gitu. Ya karena penonton udah capek nonton. Insya Allah gak akan capek. Oh, iya, insya Allah. Ilmu ya, ilmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu lah supaya. Iya, gitu. Nah ini yang terakhir gitu ya dari saya. Gitu. Kita kan sekarang sedang ada di bulan suci Ramadan. Iya, betul. Bulan yang penuh keberkahan gitu ya. Iya. Pasti banyak sekali hikmah. Iya, gitu, banyak. yang ada di dalam Banyak. Ini menurut aku Uji dan Teh Rani ini gitu. Apa saja sih hikmah yang terdapat di bulan suci Ramadan ini? Iya. Aku Uji dulu. Oke. Aku Uji dulu. Kalau bilang hikmah gitu ya. Hikmah. Saya ngambil berapa ya? 4 aja cukup gitu Empat ya. lagi boleh. Aduh, 4 lagi ya. Jangan 4 itu Lebih baik. ini ya, beransur Anissa. Oh iya, Mas Nama Sulam sama rumah. Aduh, beda konteksnya kayaknya. Oke, beda. Baik, hikmah dari bulan Ramadan ini gitu ya. Yang pertama itu melatih diri untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu. Oke. Itu yang pertama. Karena intinya itu sih itu untuk melatih diri untuk menahan atau melawan hawa nafsu. Nah, karena di bulan puasa yang dilaksanakan dari subuh gitu ya sampai azan maghrib berkumandang, tentu bukan hal yang mudah jika kita tidak terbiasa gitu ya. Nah, larangan saat berpuasa seperti makan dan berhubungan itu kalau misalkan sudah bersuami istri gitu ya. Untung belum kan ya. Nah, lalu tentu mengajarkan agar manusia itu dapat mengelola emosi dan dorongan hawa nafsunya gitu. Tentu saja bukan untuk dihilangkan atau namun dapat dikelola dengan baik gitu. Nah, dapat untuk itu dapat mencapai tujuan gitu. Mencapai tujuan hidup menurut ajaran Islam. Nah, dan tujuan penciptaan manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim itu banyak sekali hikmah yang kita ambil dari bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu menahan dan melatih hawa nafsu. Itu sih yang paling penting, itu menahan hawa nafsu. Nah, mungkin yang kedua itu mengajarkan hidup kita itu sederhana. Itu mengajarkan hidup untuk sederhana, yang dimana dengan berpuasa kita pun dapat melatih hidup itu untuk hidup untuk sederhana gitu Kang Ojan. Karena
ketika kita berpuasa kita tidak banyak untuk membeli makanan atau minuman ya, untuk dan menahan diri juga dari segala hal duniawi. Nah seperti itu, karena hal ini juga sekaligus mengajarkan kita untuk hidup berempati sosial ya pada lingkungan sekitar yang mungkin hidupnya lebih kurang beruntung daripada kita. Jadi kita juga harus bisa mengajarkan hikmah itu ya, hikmah dari bulan Ramadan itu mengajarkan untuk hidup sederhana. Jadi ketika kita berbuka tidak membeli semua makanan yang ada di hadapan kita ini, karena yang butuhnya aja lah. Jangan pernah berlebihan untuk membeli makanan tapi ujung-ujungnya hanya dibuang. Itu kan mubazir. Itu mendapatkan suatu dosa juga gitu bagi kita untuk membuang makanan. Nah, mungkin yang ketiga itu hikmah dari bulan Ramadan itu bisa menjaga kesehatan nih. Bisa menjaga kesehatan kita ya, karena manfaat dari bulan puasa yaitu adalah kesehatan. Ya, jadi kesehatan ketika kita puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, Kang Ojan. Ya, bukan hanya sekedar hawa nafsu, juga kita untuk melatih kesehatan kita dan menjaga kesehatan kita. Justru ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya, justru bukan menyakitkan tapi menyehatkan kita ketika kita berpuasa. Nah, lalu yang terakhir nih, yang keempat. Yang keempat itu melatih diri membiasakan istiqomah dalam beribadah. Nah, hikmah itu hal yang sangat sulit istiqomah dalam beribadah itu ya, karena di bulan Ramadan pasti apapun yang kita lakukan itu menjadi ibadah gitu, tapi dalam konteks hal yang positif. Nah, bagaimana caranya kita untuk istiqomah? Nah, karena istiqomah itu memang sangat sulit gitu ya. Ketika kita di bulan Ramadan sholat duhanya rajin atau sholat wajibnya pun wajib. Nah, kita ketika beres bulan Ramadan kita harus bisa membiasakan nih. Harus bisa membiasakan, jangan sampai di bulan Ramadan saja ketika beres bulan Ramadan sudah nggak kayak gitu lagi, duhanya ditinggalkan ataupun sholat wajibnya pun ditinggalkan. Nah, jangan seperti itu. Jadi hikmahnya itu yang keempat tadi, melatih diri dan membiasakan ibadah itu selalu istiqomah. Nah, mungkin itu Kang Ojan. Oke, terima kasih. Kalau dari Teh Radini sendiri nih, kayak gimana atau apa saja sih hikmah di bulan suci Ramadan ini gitu? Ya, mungkin nambahan sedikit ya Kang Uji, yang betul tadi poin tadi itu bahwa kita di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk tidak serakah gitu ya, atau tidak berlebihan gitu, karena memang kita dihadapkan ketika misalnya nih ada masanya ngebuburit nih ya, ngebuburit kita pengen segala macam jajanan ini gitu ya, itu menjadi suatu memang euforia kita gitu sebagai kaum muslimin tuh untuk ketika melaksanakan saum, terus tiba di waktu sore kita ngebuburit, terus pada akhirnya kita pengen ini dan itu segala dipesek gitu ya, lapar mata gitu, terus pada akhirnya tidak dimakan, itu juga sayang juga, akan mungkin dari mubazir gitu. Kita tidak melihat orang-orang di sana yang mungkin susah payah untuk mereka bisa makan gitu, bisa minum gitu. Nah, tentunya lebih disederhanakan saja gitu, bahwa nanti pun kita sebagai pendidik juga coba kasih pengertian kepada anak kita atau kepada peserta didik bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lebih baik mungkin nanti kita mengajak orang untuk ya udah kita jajan bareng misalnya gitu, kamu mau apa dan sebagainya, daripada mungkin nanti semuanya sama kita tapi tidak dimakan juga mubazir, itu mengurangi pahala juga ya Kang Ojan. Nah, terus tadi poin terakhir itu keistiqomahan gitu ya, memang ini sangat sulit gitu ya, karena memang seistiqomahnya seseorang pasti ada jalan beloknya gitu ya, belok kemana dulu untuk mencapai suatu keimanan itu sendiri. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa ketika di bulan puasa ini ketika kita menjadi rajin beribadah, yaitu betul sholat duha dilaksanakan dan apapun dilaksanakan, hal-hal positif dilaksanakan, jangan sampai itu hanya menjadi kewajiban waktu di bulan puasa gitu. Ketika di bulan
bulan puasa sudah beres itu kita hilang kewajiban gitu kan, rata-rata seperti itu gitu ya. Seharusnya itu meningkatkan keimanan kita untuk lebih getol gitu ya, lebih lagi rajin untuk melaksanakan ibadah gitu. Jangan sampai ada pemikiran ya udah gitu beres puasa itu hilang kewajiban kita untuk sholat duha, untuk untuk majelis taklim misalnya gitu ya. Seharusnya itu tidak menjadi patokan gitu ya. Seharusnya lebih lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sih Kang. Oh, baik. Berarti tadi banyak juga Iya. banyak juga hikmah yang terkandung di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Yang pertama tadi intinya tuh berarti kita itu bisa Melatih diri, mengendalikan hawa Ya, nafsu. betul. kita gitu ya, untuk selalu bilang enggak kepada hal yang buruk Iya. gitu ya. gitu. Oke. Terus yang kedua itu tadi Mengajarkan bisa hidup mengajarkan sederhana. sederhana. Iya, betul. Jadi bisa lebih sederhana, enggak Iya. berlebihan gitu. Iya ya. gitu. Secukupnya aja Iya, gitu. betul, secukupnya aja. Dan lalu selanjutnya itu mengajarkan kita Kesehatan. untuk hidup sehat. Iya, Hidup betul. Karena puasa itu bukan menjadikan diri itu Sakit ya. sakit gitu. Iya. Itu menjadi detox gitu ya. Iya, betul, menjadi betul. Obat gitu. Itu kalau banyak makan malah jadi sakit. Iya, Iya. betul. Makanya kita puasa atau saum Iya. Saum. bulan suci Ramadan. Oke, dan selanjutnya gitu kan tadi yang keempat itu mengajarkan kita untuk Istiqomah dalam beribadah. Iya, betul. istiqomah dalam beribadah Beribadah. dengan harapan ini tuh terus berlanjut gitu Iya, ya. betul. Terus berlanjut di bulan-bulan Selanjutnya. Bukan di Ramadan aja. Yang tadinya setelah sahur atau mungkin nanti mas setelah sholat subuh baca Baca Quran. Quran. Iya, atau betul. olahraga di paginya atau di duhanya sholat Duha. Iya, Itu betul. jadi Kebiasaan yang baik. Iya, ya. amin. Dan terus istiqomah Ya, sampai amin. akhir hayat. Iya. Amin. Gitu. Dan itu ya luar biasa sekali gitu ya, dari 4 atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini gitu. Oke ya, mungkin itu saja ya Fauzi dan Teh Hadini bincang-bincang Iya. kali ini kita mengenai nilai pendidikan yang bisa kita ambil Iya, yang betul. terkandung di bulan suci Ramadan ini. Iya, Ternyata betul. banyak sekali hikmah atau hal-hal yang bisa kita ambil dengan pelajaran di bulan suci Ramadan ini. Semoga teman-teman di rumah ini bukan cuma menyimak tapi Iya, juga betul. nanti mengamalkan Mengamalkan Iya. juga. Mudah-mudahan. di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya tadi kalau ngabuburit jangan segala dipeser, Jangan lapar mata gitu ya. gitu. Karena pada akhirnya nggak kemakan. Iya, gitu. sayang juga Basket. ya Betul, gitu. iya, betul. Ya, semoga sama teman-teman gitu ya ini dicatat gitu. Jadi tadi ada berapa ya kesimpulannya yang perlu kita pelajari tadi, ada banyak sebenarnya. Iya, betul. Yang pertama kita itu menghindari berkata kasar, Berkata kasar. menghindari berdusta, kan ya. Terus Menghindari juga, gibah. menghindari gibah gitu ya. Terus juga bulan suci Ramadan itu lebih mendekatkan diri kepada Kepada Allah. Allah. Kan ya. Terus menjadikan kita orang yang disiplin Iya, juga, betul. gitu. Dan juga menjadikan kita istiqomah Iya, dalam betul. ibadah dan lain sebagainya. Iya. Banyak sekali kalau disebutin Iya. mungkin gak akan cukup ini. Iya. Gitu ya. Wah, banyak sekali hikmah yang bisa diambil, dan semoga ini dicatat ya sama teman-teman semua di rumah gitu ya, yang nonton, dan diamalkan tentunya. Iya. Itu yang paling penting ya. Iya. Cuma kalau misalkan hanya sekedar diserap menjadi ilmu aja, Iya, gitu. Iya. Percuma aja kalau Iya. misalkan tidak diamalkan gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya bincang-bincang kita. Iya. Oh ya, juga jangan lupa nih buat teman-teman semua untuk follow gitu kan akun Instagram dari IAI Persis Bandung, dan juga YouTube channel dari IAI Persis Bandung, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami bertiga gitu ya. Boleh nanti di bawah. Boleh, ada di bawah ini ya Iya. Instagramnya gitu. Dan juga jangan lupa follow akun dari Laburan IAI Persis Bandung, dan juga channel YouTube-nya di Iya. subscribe gitu ya. Subscribe, share, dan juga Komen. Like juga. Oh iya, apa sih? Like, Subscribe, like, komen, ya. share, jangan lupa. Ya. Iya, di-share. Baik, mungkin dicukupkan sampai sini saja ya bincang-bincang kali ini mengenai nilai pendidikan yang terkandung di Terkandung. bulan suci Ramadan bersama teman-teman atau bersama dua orang yang sangat luar biasa ini, yaitu Uci dan juga Teh Radini gitu. Mohon maaf gitu ya apabila banyak salah kata dari kami ataupun salah
kesalahan perilaku. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di sana dan bisa diamalkan lah intinya buat teman-teman semua di sana. Amin, Ya, amin, tutup amin. saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Hai. Sampai jumpa di podcast